Ajar kami, Bapa, biar setiap kami dapat mengerti panggilan ilahi-Mu bagi kami. Sungguh di tahun 2026 ini tahun istimewa. Tuhan berikan kepada kami anugerah kekuatan, kebenaran yang buat kami hidup mengekspresikan Kristus dalam aktivitas sehari-hari, dalam keluarga, dalam marketplace, dalam masyarakat. Sehingga Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Berbicaralah, perlengkapi kami Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Saya akan membangun sebuah fondasi iman lebih dahulu. Mari tolong bukakan Alkitab, Efesus pasal yang kedua. Sebelum saudara mengerti firman yang saya ingin bagikan, saya akan membangun sebuah fondasi cara berpikir supaya saudara bisa mengerti alur apa yang Paulus hendak mau sampaikan hari ini. Iya, Efesus pasal yang kedua. Oke, ayat yang ke-8, 9 dan 10. Kita akan lihat satu kebenaran ini supaya saudara bisa mengerti. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, apa yang dimaksud Paulus dengan keselamatan ini? Karena pemikiran kita tidak seperti yang Paulus pahami, sehingga tidak menghasilkan hidup yang signifikan. Mengapa hidup Paulus begitu luar biasa, efektif, efisien dipakai Tuhan, sampai bisa mengakhiri pertandingan? Karena Paulus menangkap pewahyuan firman yang luar biasa, dan itu merombak dan merubah hidupnya. Catat, keselamatan itu hanya anugerah semata-mata. Tidak ada unsur perbuatan baik kita. Maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini kita tangkap, kita pahami. Inilah prinsip keselamatan oleh anugerah. Bukan moralistis, bersifatkan moral. Ini paham. Ya. Dan Paulus itu seorang pengajar yang hebat. Supaya kasih karunia tidak disalah mengerti. Untung dia ada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini sebetulnya untuk menjelaskan kasih karunia yang utuh. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi perbuatan yang baik itu adalah buah dari keselamatan. Dikatakan saudara, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Ini bahasa Inggrisnya good work. Pekerjaan baik. Seperti apakah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Coba tolong Efesus 1 ayat yang ke-4 supaya saudara bisa menangkap dulu apa yang ada di dalam benak Paulus. Efesus 1 ayat yang ke-4 berkata begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku, ini bicara masalah predestinasi. Predestinasi adalah satu ajaran yang cukup melahirkan kontroversi yang hebat dalam perjalanan sejarah gereja, secara teologi. Tapi sebetulnya apa predestinasi? Predestinasi adalah lewat Kejadian 3 ayat 15, Allah sebagai inisiator, Allah sebagai pemula, Allah telah merencanakan sebelum dunia dijadikan, yaitu bahwa Yesus harus menjadi juru selamat. Dan lewat Yesus, dengar, lewat Yesus orang yang percaya kepadanya di pemandangan mata Tuhan dinyatakan benar, kudus, suci secara sempurna. Ini makna predestinasi.
Predestinasi itu bukan Allah memilih A, Allah tidak memilih B. Itu bukan sifat Allah. Predestinasi adalah Allah sang pemulai, tetapi Allah melibatkan manusia untuk meresponi anugerah. Dan pekerjaan baik yang Allah persiapkan, saudara, sudah diciptakan di pemandangan mata Tuhan itu benar, suci, kudus, mulia. Nah, perbuatan baik itu adalah ketika saudara diselamatkan, itu artinya engkau telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Kristus. Engkau telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya saudara memiliki gaya hidup. Tidak seperti orang yang sedang dimurkai Allah lewat perbuatannya karena tidak mengenal Yesus. Tapi saudara dan saya adalah perbuatan baik adalah mengekspresikan Kristus dalam tindakan sehari-hari. Ini perbuatan baik. Ini perbuatan baik, jadi ada buah yang nyata. Buah yang real dari keselamatan. Jadi keselamatan itu kalau tidak ada pertobatan, saya khawatir imannya itu iman yang perlu dipertanyakan. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara. Mari hari ini perbuatan baik, ekspresi daripada keselamatan adalah Kristus dinyatakan di dalam keseharian kita. Jadi saudara melihat inilah anak keselamatan. Coba kita lihat Ibrani 6 ayat yang pertama. Di mana jemaat Ibrani itu latar belakangnya orang Yahudi dan mereka bergaul dengan orang Yahudi. Mungkin mereka bagian dari keluarga orang Yahudi. Jadi mereka mencoba menyandingkan antara hukum Musa dan Injil. Dan mulai firman para rasul mulai memisahkan. Ayat yang pertama berkata seperti ini. Sebab itu marilah kita menanggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini sebetulnya pengaruh Yahudi. Itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dead works. Perbuatan mati. Berbeda dengan perbuatan baik adalah karena kita ini telah menerima anugerah contoh. Saudara telah dibenarkan dengan cuma-cuma bersih kudus ilahi. Maka ekspresinya adalah kita menyatakan benar, kudus dan ilahi. Tapi perbuatan mati adalah saya melakukan semuanya ini supaya benar di hadapan Allah. Saya melakukan semua ini supaya meroleh keselamatan di hadapan Allah. Itu adalah pengaruh daripada ajaran-ajaran legalisme. Saya ingin mengajak apa dasar perilaku kita sebagai orang-orang percaya. Harus jelas, perubahan hidup itu harus jelas, harus nyata. Dan inilah kerinduan saya di dalam doa-doa saya supaya jemaat mengalami perubahan demi perubahan yang luar biasa. Kita kembali ke slide, jadi saudara menangkap. Judulnya adalah Dasar Teologis Moralitas Kristiani. Sehingga saudara mengerti, saya mendapatkan benih. Cukup berat ini saudaraku. Saya coba cari beberapa referensi, saya cukup agak mengalami kebingungan. Tapi anugerah Tuhan mulai menyingkapkan dan saya lihat ini adalah sebuah pemahaman yang segar dan menyegarkan. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 1 sampai 4, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya ingin ajak saudara untuk melihat hari ini, saudara kasih. Jadi moralitas
kita atau dasar perilaku kita, prinsip-prinsip yang mendasari perilaku kita harus benar. Kalau tidak benar, maka perbuatan baik kita tidak pernah berkenan di hadapan Allah. Moralitas adalah prinsip atau dasar yang mempengaruhi perilaku. Jadi orang berperilaku itu ada prinsip dasar, ada filosofinya. Ya. Contoh, mahasiswa. Dia punya cara berpikir begini, saya mahasiswa. Saya harus bisa melahirkan generasi yang betul-betul intelektual, logis, dan menggunakan akal budi dengan baik dan tanggung jawab. Maka orang yang punya filosofi seperti itu, dia akan jadi mahasiswa yang berjuang belajar untuk mendalami. Ilmu-ilmu yang disajikan oleh para dosen, didalami sampai paham. Tapi ada orang, ya saya kuliah ini ya kebetulan saya ada kesempatan kuliah. Dia punya prinsip dasar begini, iya tanda-tanda orang kuliah itu rambutnya panjang. Ya, ini saya tidak mengatakan ABC salah atau benar, tapi ini prinsip dasar. Dan akhirnya dia akan menunjukkan sesuatu yang kelihatan. Yang satu tekun dalam pelajaran, tekun belajar karena filosofi dasarnya adalah saya belajar akan mewakili dunia intelektual. Nah, hari ini prinsip dasar perilaku kita apa? Kolose 2 ya. Paulus menjelaskan jemaat di Kolose itu sedang mengalami cobaan, godaan lewat yang namanya ajaran sesat. Kolose 2 ayat 8 nanti sampai yang ke-23, tapi saya bacakan ayat 20, ayat 2, Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Jadi semua pengajaran sesat adalah sebuah pengajaran yang tidak berfokuskan Yesus. Dan di sini ada tokoh-tokoh Yahudi yang Kristen tapi belum memahami ajaran kasih karunia yang Paulus sampaikan. Dia mencoba menarik orang-orang Kristen Kolose, orang Kristen Galatia, orang Kristen Korintus untuk kembali mengikuti atau mensejajarkan hukum Musa dan Injil. Tapi filsafat ini kalau saudara pelajari abad kedua sebelum Masehi sampai 34 Masehi, ada satu filsafat Yunani dan pengaruhnya sampai di dunia, di kepercayaan timur. Yaitu filsafat Yunani, yaitu dicetuskan oleh Plato yang namanya Gnostik. Suatu saat Jumat malam, Tuhan itu kasih hikmat sama saya cuma mistik. Saya coba pelajari, malam itu sudah ngantuk sebelumnya, tapi Tuhan berikan kekuatan, saya coba pelajari, saya coba cari referensi. Dan akan saya gabungkan pada pagi hari ini. Gnostik itu mempengaruhi ajaran kebatinan di Indonesia. Kebatinan di Indonesia itu alirannya kira-kira waktu saya menulis skripsi S1 itu 600, ini mungkin sudah 800, terus mengalami perkembangan. Tapi intinya sama, bahwa manusia itu berasal dari percikan Allah. Maka ada istilah begini, jumboing kaulolan Gusti. Menyatunya saya dengan Tuhan tetapi dilangsungkan begini, ora ono Gusti kajaba ingsun. Lah akhirnya karena kita ini percikan Allah, kita lama-lama jadi Allah, jadi Tuhan. Dan sistem keselamatannya adalah terus menggunakan sistem askese, bertapak. Saya dulu ya suka berpuasa, suka
mengosongkan diri, dan itulah bentuk ritual dan beberapa langkah-langkah lewat mantra-mantra yang ada. Gnostik itu kan sebuah gnosis, pengetahuan. Dia punya pengetahuan khusus katanya yang tidak ditemukan oleh orang-orang lain. Atau dia mengatakan begini, Gnostik Kristen adalah Tuhan bicara sama rasul khusus, apa yang Tuhan katakan sama rasul yang tidak ada di Alkitab. Lah itu ditangkap oleh mereka. Ingat, Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan roh dan tidak pernah salah. Makanya kalau gereja kita mengadakan waktu untuk pendalaman Alkitab, ini sangat penting. Saya dorong jemaat untuk ambil bagian di dalamnya. Lah itulah Gnostik. Jadi saudaraku, aniaya yang hebat dalam gereja itu bukan aniaya fisik. Pengajaran inilah yang mengganggu, memerosotkan orang-orang percaya. Ada mistik. Saya belajar. Saya waktu ujian S1, pertama saya tidak lulus. Karena dosennya itu bukan dari GBI. Dari STT Proklamasi dia berkata, persekutuan kita secara mistik dengan Tuhan itu objektif atau subjektif. Saya tidak nangkep. Nampaknya saya belajar teologi tapi saya tidak paham pondasi-pondasi teologi. Saya jawab aja subjektif. Saya tidak lulus. Tapi diulang lagi akhirnya lulus. Nah, mistik itu adalah hubungan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mistik yang salah, yang bahaya itu mistik subjektif. Tuhan menyatu dengan kita, akhirnya kita menjadi Tuhan. Bukan, Tuhan menyatu dengan kita, Tuhan di dalam kita, tapi aku di dalam dia. Aku kita masih berperan, tapi bukan aku yang baru. Aku kita yang lama sudah disalibkan warisan Adam. Aku kita yang baru adalah rohani dan aku yang baru nanti kita lihat telah mati, tersembunyi bersama Yesus di dalam Allah. Itulah hakikat kita yang baru, identitas kita yang baru. Lah di sini pengalaman mistik subjektif itu penekanannya adalah pengalaman pribadi yang ditandai berdasarkan emosi. Orang Kristen yang ada di sini, ini orang Kristen yang akan lumpuh dan lemah. Sebab dasar kebenarannya bukan Alkitab tapi pengalaman pribadi. Nanti akannya ditarik terlalu jauh, mereka mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang baru di luar Alkitab. Ini bahaya. Dan akhirnya dasar hidupnya dibangun di atas perasaan. Ini kan membangun pondasi di atas pasir. Ini lumpuh. Makanya ada aliran di dalam kekristenan yang menekankan emosi pengalaman pribadi. Yang penting saya dengan Tuhan. Nah seperti itu. Yang penting saudara dengan Tuhan. Yang kedua, yang penting hubunganmu dengan sesama umat Tuhan. Itu namanya tubuh Kristus. Ya. Lah, mari hari ini banyak orang mengukur hanya dari aspek emosi. Emosi kita ini unstabil, tidak stabil naik turun. Ini tidak bisa dijadikan pedoman. Dasar pedoman kita hanya satu, firman. Lah, bagaimana hubungannya mistik dan firman? Nanti dalam apa yang Paulus bagikan, saya sedang membangun fondasi lebih dahulu. Ingat, seluruh pengalaman kita harus diterangi oleh firman dan tidak boleh bertentangan dengan firman. Ya. Makanya ada pendalaman Alkitab itu saya bersyukur, saya luar biasa. Ini anugerah bagi saudara. Dengar, ini anugerah bagi saudara. Saya dorong sebagai gembala sidang. Kalau kita tidak mengerti Alkitab, nanti menghadapi godaan iblis, kita disebut orang yang plonga-plongo. Saya jangan ditarik kemana-mana ya. Ini konteksnya gereja kita. Saudara harus mendalami, nanti saya ingin ajak saudara untuk melihat. Lah inilah pengajaran-pengajaran yang bahaya.
Rasanya pengalaman puncak dengan Tuhan kalau saya mengalami hadirat Allah sampai puncak melimpah hati melimpah. Cuma masalah itu hanya sementara. Lah terus bagaimana Pak? Apakah itu tidak bernilai? Sangat bernilai. Saudara di gereja mengalami sentuhan Tuhan, yes. Firman Allah dihidupkan, saudara disadarkan, yes. Tapi perasaan itu akan segera berlalu. Lah untuk mempertahankan kebenaran yang diwahyukan lewat peneguhan emosi, saudara pertahankan dengan tekad. Contoh, di gereja saudara merasa, karena mungkin sekian lama saudara berminggu-minggu, saudara merasa Tuhan itu jauh. Tuhan itu merasa, aduh enggak peduli. Di gereja saudara dijamah Tuhan, saudara hancur hati. Dan saudara merasa Tuhan itu dekat, oke. Setelah saudara sudah tangkap, oke. Saudara ketika kembali ke rumah dalam masalah sehari-hari, Tuhan sepertinya jauh. Tapi kau berkata tidak, dengan tekad, dengan iman, aku tahu sekalipun aku merasa Tuhan jauh, Tuhan tetap dekat. Ini membuat engkau stabil. Membuat saudara akan stabil, tidak rapuh saudara kasih. Jadi yang kedua, Paulus itu mengajarkan kita tidak membangun rohani kita di atas hukum dan peraturan. Dengar, hukum dan peraturan tidak bisa menolong merubah hakikat aku kita yang daging dikuasai oleh dosa. Sebab Paulus katakan justru kuasa dosa adalah hukum. Karena hakikat manusia itu dikuasai dosa, diperbudak dosa daging. Ketika dirangsang dengan hukum yang baik ini justru mendorong, memotivasi manusia bergerak. Ketika manusia bergerak berdasarkan hukum ini, maka aku yang daging dan dikuasai dosa ini mulai terekspresi lewat tindakan. Nah, saya akan bawa untuk lebih dalam, lebih spesifik lagi. Ayat yang ke-23, peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat. Dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Dalam terjemahan lain, hidup duniawi itu hanya memberi kesombongan. Ada gereja yang menekankan moral itu dipimpin oleh hukum Taurat. Maka apa yang terjadi? Gereja itu merasa superior. Yang lain itu kelas 2. Dan akibatnya tanpa sadar, kesalehan yang dibangun di atas hukum hanya menghasilkan orang-orang Farisi yang merasa benar. Tapi tidak hidup di dalam belas kasih ilahi. Saya mendorong, saya ingin memperlengkapi jemaat. Dengan peristiwa dipanggilnya Om Gideon pulang. Itu diam-diam saya perhatikan. Saya ingin jemaat semua nanti kalau dipanggil pulang. Karena sudah selesai. Ada amin? Itu kan sudah selesai. Ada enggak orang yang dipanggil pulang karena belum selesai? Ada. Alkitab dengan jelas Ananias dan Safira mati di hadapan Petrus. Yang kedua 1 Korintus 11 ayat 30, banyak di antara kamu yang lemah, sakit dan meninggal sebelum waktunya. Saya akan berikan ilustrasi. Saudara pernah melihat permainan sirkus yang bergelantungan dari sana ke sana, itu bergelantungan. Lah, untuk supaya kalau jatuh tidak mati dikasih pengaman, itu jaring. Jaring itu adalah jaring pengaman. Saudara pikir pemain sirkus itu tidak pernah jatuh? Dia sering jatuh. Cuma hebatnya ketika dia jatuh ke jaring itu, dia coba ekspresikan seperti itu sebuah sebuah gaya yang baru, padahal dia gagal. Tapi dilindungi oleh jaring pengaman tadi. Ya. Wah, dia bisa jatuh begitu, dia gayanya kayak memutar diri padahal dia jatuh. Tapi penonton tidak tahu. Dia bangkit lagi. Pemain sirkus yang seperti itu masih digunakan oleh pemiliknya. Tapi kalau pemain sirkus
jatuh dan tiduran tidak berbuat apa-apa lagi, tidak bisa diajak dalam permainan game, ini tidak digunakan. Kalau orang Kristen, kita saudara dan saya bisa salah. Tapi kalau engkau keliru dan tidak bertobat, engkau akan mengalami game, over game sebelum waktunya. Oh, kok Pak Petrus nakut-nakuti? Saya bukan nakut-nakuti, saya bicara realita. Ya, sebetulnya hari Sabtu kemarin Om Gideon punya jatah untuk khotbah pagi. Tapi karena saya menemukan benih, saya belum temukan peneguhan-peneguhan, saya berikan kesempatan. Jadi dia mengakhiri pertandingan yang baik. Saya bersyukur. Saya lihat itu salah satu hamba Tuhan yang tidak bikin masalah di gereja itu luar biasa. Dari perkataannya itu jarang mengucapkan kata-kata gosip. Begitu luar biasa. Lah hari ini saya ingin mengajak, saya berdoa supaya jemaat kalau dipanggil Tuhan, saudara dipanggil karena waktunya sudah selesai. Tidak ada penghukuman karena dosa, tidak ada. Tuhan tidak menghukum. Tapi seringkali mendisiplin. Ini kok tidak berguna ini. Lah pemain sirkus begitu jatuh, malah tiduran tidak mau main lagi, ya tidak berguna kan. Itulah sebabnya pagi ini ketika engkau terjatuh, segera bangkit. Masuklah kembali di dalam jalan dan terang Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini. Ternyata hukum-hukum dan aturan itu di dalam terjemahan yang lain, saya ingin bacakan bagi saudara mengerti dalam firman Allah yang hidup ayat 23, peraturan semacam itu mungkin kelihatannya baik karena memerlukan keteguhan, kemauan serta disiplin tubuh, tetapi sama sekali tidak dapat menaklukkan pikiran dan keinginan jahat dalam diri seseorang, melainkan hanya menimbulkan kesombongan. Peraturan hukum itu tidak bisa menolong. Karena hukum hanya menuntut tapi tidak pernah memberi kuasa. Mari hari ini kita akan kembali ke slide lagi. Supaya saudara bisa, saya ajak saudara untuk kembali ke slide lagi. Supaya saudara dapat mengalami anugerah Tuhan. Iya, oke. Hukum dan peraturan tidak dapat menolong kita. Umat Kristus untuk bertumbuh, untuk menangani hukum dosa yang di dalam anggota tubuh. Tapi ingat, tubuh kita tidak berdosa, tubuh kita adalah bait Allah. Tapi karena ada salah satu hamba Tuhan mengatakan, karena Adam makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, buah yang dimakan itu masuk ke dalam tubuhnya menjadi hukum dosa. Ya, ini kata satu hamba Tuhan klasik, saudara boleh katakan. Saya ingin mengajak Paulus dari sejak awal menentang ajaran legalisme. Yang adalah, legalisme adalah satu sistem keyakinan yang menyatakan bahwa manusia bisa benar di hadapan Allah dengan melakukan hukum dan peraturan. Ini kan kesombongan, dia tidak mengerti bahwa manusia itu daging. Jadi Paulus menentang legalisme, tapi Paulus juga menentang kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Karena kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Yuk semau saya sendiri, saya senang terserah. Saya mau ibadah ya ibadah, mau pelayanan ya pelayanan. Kalau saya tidak mau ya tidak mau. Saudaraku tidak seperti itu, kita udah disalibkan. Kita milik Kristus sepenuhnya. Mari hari ini, ia menentang legalisme tapi juga menentang antinomianisme. Anti itu anti melawan nomos hukum. Jadi yang satu ini kebebasan yang tidak bertanggung jawab, yang satu di bawah legalisme. Dan gereja ada dalam godaan-godaan seperti ini. Nah terus bagaimana Pak? Sabar, saya akan jelaskan. Ingat, kekristenan harus pertumbuhannya nyata. Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, supaya
pertumbuhanmu nyata dan dilihat banyak orang. Harus nyata. Buah pertobatan kita nyata sebagai ucapan syukur. Mengapa saya bertobat? Ya, beda. Kalau saya bertobat di bawah legalistik, saya bertobat karena saya takut dihukum. Itu pertobatan egoistik. Mengapa saya bertobat? Karena saya ini sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Sebuah kebodohan kalau saya hidup dalam dosa. Itu adalah motivasi yang benar dan nanti ini yang diajarkan oleh Paulus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman, legalisme, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Lah terus bagaimana hari ini? Inilah hikmat. Ya, hikmat untuk kita menjembatani dialektik, paradok dialektik yang kelihatannya berbeda tapi tidak. Saling melengkapi. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama. Apa yang mendasari Paulus memerintahkan jadi fondasi dasar teologis. Tindakan moral kita adalah jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas. Dasar teologis, Paulus memberikan perintah, carilah perkara di atas, karena secara indikatif, di dalam ayat pertama itu indikatif, fakta bahwa saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama Yesus. Ada amin? Saudara sudah dibangkitkan bersama Yesus, jadi identitas keberadaan saudara, hakikat saudara sama orang yang belum percaya itu perbedaannya seperti bumi dan langit. Maka engkau tidak boleh memiliki gaya hidup seperti mereka, tidak cocok. Lah disinilah Paulus mengajarkan, kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dibangkitkan bersama Kristus. Kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya. Itu Kolose 1 yang ke-13. Ia telah melepaskan kita, sekarang kita ada dalam kerajaan anaknya. Lah saudaraku, bagaimana caranya? Saya akan tanamkan identitas baru ini. Jadi ada indikatif, ada imperatif. Imperatif adalah sebuah bentuk perintah supaya kita hidup sesuai dengan indikatif, sesuai dengan identitas yang Tuhan anugerahkan. Inilah tindakan perbuatan baik yang berkenan dan pasti engkau mampu. Pasti engkau mampu. Saya kasih ilustrasi. Saudara punya mobil. Di sana ada fasilitas mesin mobil itu bisa lari 180, oke. Mesin itu tersedia. Tergantung saudara mau lari berapa. 140, 100, pilihan di tangan saudara. Tapi mesin itu beri fasilitas. Di dalammu ada mesin ilahi. Ada kuasa ilahi yang maha dahsyat tergantung saudara. Dia memfasilitasi, ingat kita ini bukan mistik subjektif, kita mistik objektif. Kesatuan kita dengan Tuhan adalah kesatuan Yesus tetap Yesus Allah, saya tetap makhluk. Dan saya tidak menyatu melebur dalam pengertian, saya kehilangan pribadi. Saya tetap saya, roh Tuhan menguatkan, meneguhkan saya yang baru ini untuk taat. Untuk mengambil pilihan yang benar, untuk bertanggung jawab. Biasanya kalau orang Kristen yang terpengaruh mistik subjektif, yang penting Tuhan, tapi kehilangan seni bertanggung jawab. Wah yang penting Tuhan, tidak usah care group. Ah, ini mesti terpengaruh mistik, subjektif. Engkau perlu punya persekutuan Tuhan. Lah persekutuan kita dengan Tuhan seperti apa? Carilah perkara-perkara yang di atas. Nanti saya ingin jelaskan. Ingat, jangan pernah kita punya fondasi yang lain kecuali firman. Maka saudara harus mengerti dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang baik. Identitas baru kita adalah kita telah menyatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi kita telah mati, Kolose 3 yang ketiga telah mati, tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Saudara ini telah menyatu dengan Kristus.
Ketika Yesus mati, saudara juga mati. Yang mati apanya? Bukan mati itu kita kehilangan pribadi loh, bukan. Yang mati adalah aku, kita yang kita warisi dari Adam yang bersifat cirikan dosa, telah disalibkan. Aku yang baru yaitu aku yang telah menyatu dengan Kristus, baik lewat kematian dan kebangkitannya, menyatu dengan Kristus tersembunyi di dalam Allah. Berarti Tuhan sang pelindung, engkau aman dan saya aman. Ini identitas kita. Jadi saudara adalah ciptaan baru, manusia baru, sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Inilah identitas saudara. Lah semua perintah itu adalah hiduplah sebagaimana identitas baru saudara dalam Tuhan. Baru ini namanya tindakan iman. Kalau gereja mengajarkan begini, jemaat itu orang yang tidak kudus. Maka saya kasih firman supaya menjadi kudus. Saudaraku, engkau ini sudah kudus, posisi saudara di depan Allah. Sempurna, tapi dalam perilaku belum. Makanya Kristus hadir dalam hidup saudara akan mempengaruhi manusiawi baru saudara, mempengaruhi tekad saudara, keinginanmu, hasratmu dan sekaligus berikan kemampuan untuk engkau taat. Jadi yang bertanggung jawab bukan Kristus, saudara dan saya sendiri. Aku kita yang baru ini, betul menyatu dengan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab. Tidak boleh kita menyalahkan lingkungan. Saya tidak bertumbuh ini karena lingkungan, enggak bisa. Nabi Samuel waktu kecil di tengah-tengah keluarga Imam Eli yang tidak menjadi contoh. Samuel bisa menjadi dewasa, menjadi orang nabi yang hebat. Saudara tidak dipengaruhi lingkungan, saudara dipengaruhi pilihan. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara hari ini. Saudara telah menyatu dengan Kristus. Ini bukan melebur kita kehilangan pribadi. Aku saudara yang baru itu nanti di surga sama. Aku saya ini di surga sama. Nanti suatu saat ketika saya dipanggil Tuhan, saya ketemu Om Gideon, saya kenal dia, aku kita. Lah, aku kita yang baru ini harus bertanggung jawab. Tuhan memberikan kekuatan, mempengaruhi batin kita, keinginan kita, tekad kita untuk menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah anggota jemaat. Semuanya kita harus lakukan. Tidak bisa, saya tidak mau kok, saya tidak mau bergaul dalam kekristenan. Saya mau orang diri sendiri. Bahaya, ini tersesat saudaraku, orang yang seperti ini sedang tersesat. Wah, tapi Pak, kalau saya nanti ketemu teman-teman kan saya terluka. Ayo jujur, siapa suami istri yang tidak pernah terluka? Bapak-bapak, siapa di antara saudara yang tidak pernah terluka oleh istrimu? Kalau engkau tidak pernah terluka oleh istrimu, karena istrimu adalah boneka. Tapi besi menajamkan besi, tidak apa-apa. Yang penting sikap kita selanjutnya bersama dengan Tuhan, itu makin bertanggung jawab, makin memiliki pilihan-pilihan yang benar dan tepat. Jadi hari ini saya bersyukur untuk dapat memahami ini, ternyata dasar moralitas kita adalah carilah perkara di atas. Apa maknanya saudaraku? Apa yang dimaksud carilah perkara-perkara di atas? Ia memerintahkan supaya umat Tuhan rajin mencari rahasia kekayaan, hikmat dan kuasa yang bersumber hanya dari Yesus. Carilah perkara yang di atas, prioritaskan. Sibuk saudara mengelola bisnis, kau harus punya prioritas untuk mencari perkara di atas. Supaya saudara bisa hidup di dalam berkat tuntunan pimpinan Tuhan, saudara bisa mengelola. Kalau tidak dengan baik, kalau saudara jauh dengan Tuhan, engkau bukan pengelola yang baik, engkau budak daripada mamon. Hati-hati. Kita harusnya menjadi tuan atas mamon. Hidup kita, gaya hidup kita dikendalikan oleh mamon. Saya berdoa supaya jemaat mengalami anugerah demi anugerah yang luar biasa.
Ia memerintahkan supaya orang-orang Kristen kita semua membangun hubungan dengan Tuhan lewat firman. Jadi kalau malam ini, pagi ini, sudah dapat firman seperti ini, renungkan sampai roh Tuhan meneguhkan firman dan firman itu bekerja kuat di dalam batinmu, mempengaruhi pikiran, perasaan, keinginan, hasrat hati saudara, memberikan kekuatan sehingga engkau bisa dengan kekuatan dari kuasa firman-Nya menolak yang dosa dan memilih kehendak Tuhan, memilih meresponi Tuhan. Ini tanggung jawab saudara dan saya. Ini tanggung jawab saudara. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh hari ini, saudara kasih. Sehingga saudara secara real hidup di dalam hikmat-Nya, kekuatannya, kuasa firman-Nya, luar biasa. Ya, contoh, iblis menyerang saudara dengan kekhawatiran. Kalau saudara khawatir, engkau tidak bisa hidup bagi Kristus dan kerajaannya. Orang yang khawatir itu selalu cenderung hidup bagi diri sendiri. Lah pertanyaannya saya perlebar, mengapa orang Kristen sudah mendengar khotbah jangan khawatir tetap khawatir? Karena orang Kristen itu hidup untuk apa yang dikhawatirkan. Kalau engkau hidup untuk Tuhan, ada konfirmasi, ada peneguhan, akan ada kekuatan. Mengapa engkau mengkhawatirkan sesuatu dan itu menjadi seolah-olah sumber penderitaan? Ya karena saudara hidup untuk itu, hiduplah untuk Yesus. Maka yang itu Tuhan akan benahi, Tuhan akan singkirkan dari dalam batin kita. Saya berdoa supaya mata rohani sudah disingkapkan. Beda ketika kau memiliki mata rohani yang disingkapkan. Engkau melihat firman Allah ini, kau berkata, oh luar biasa merubah hidupku. Tapi kalau sampai kau dengar firman dan itu tidak mengubah hidupmu, jalan hidupmu kayak hidup saudara sama. Ada kebutaan rohani yang perlu saya doakan pada pagi hari ini. Ini serius. Karena apa? Hidup ini serius. Dan mati juga serius. Sekali lagi, sudah tahu kerinduan saya? Kalau saya menguburkan umat Tuhan, bukan saudara. Nanti kalau saudara, wah Pak Petrus ini kok pengen saya cepat mati, bukan. Saya menguburkan orang beriman. Dengan bangga saya berkata, orang ini setia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kau tidak aminkan malaikat yang mengaminkan. Tapi Pak, saya kan masih muda. Saudaraku, saya di jemaat di Demak itu baru 40 ya Maya. Baru 40 tahun. Pagi-pagi masih belanja ke pasar untuk Natalan. Tahu-tahu kok badannya dingin. Setelah itu pulang, panggil Tuhan. Tapi berbahagialah, hidup ini anugerah. Untuk mempersiapkan diri juga salah satunya untuk kekekalan. Lah terus bagaimana persiapan diri? Jadilah berkat bagi sesama. Terlibatlah dalam pembangunan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Terus, inilah dasar yang benar untuk perilaku kita. Hukum dan peraturan tidak dapat menolong kita. Hanya kekuatan, hikmat, dan kuasanya yang memampukan kita bertumbuh dan berkemenangan dan bisa mengatasi keinginan-keinginan jahat yang seringkali masih mengganggu kita. Alkitab ini paradok saudaraku. Di dalam Kolose 3 ayat yang 3 kamu telah mati. Tapi Kolose 3 ayat yang kelima matikanlah dalam dirimu. Ini kan paradok ini. Ini namanya saudaraku kita harus melihat pada proporsi yang dimaksud Paulus itu. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Hanya dengan kekuatan jadi saudara kalau dengar firman. Engkau mulai bersekutu dengan Tuhan dan kau renungkan sampai firman itu menguatkan.
Dan kadang-kadang firman itu menjamah saudara, menguatkan saudara bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Setelah itu pengaruhnya hilang. Tuhan mulai berikan firman yang lain. Karena Tuhan ingin menuntun saudara pada kemuliaan yang lain. Dan firman yang baru itu punya pengaruh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Inilah sebetulnya Tuhan menuntun kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Jadi hidup kita dipengaruhi oleh firman. Dipengaruhi oleh firman yang dihidupkan oleh Roh Allah luar biasa. Roh Tuhan hanya mempengaruhi. Yang mengambil keputusan adalah tetap saudara dan saya. Kita tidak lagi hidup dari apa yang kita miliki. Jadi saudaraku, kalau saya berkata begini, kita ini lemah, penuh pencemaran. Kalau kita tarik terlalu jauh, akhirnya kita permisif, ya memaafkan, saya kan daging. Tidak. Carilah perkara-perkara di atas. Saudara harus memahami, mendalami, mengalami realita kekayaan Kristus. Pernah saya sampaikan episode 1 ayat yang ketiga, kita hidup dari segala kekayaannya yang melimpah. Itu luar biasa, saudara kasih. Itu luar biasa. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk perenungan kita, pengalaman mistik persekutuan kita dengan Tuhan, itu dituntun oleh firman. Pewahyuan pribadi yang kita terima dari Tuhan hanyalah peneguhan dari firman. Tidak boleh di luar firman. Dulu ada jemaat saya di Demak itu. Tapi sudah hilang, pemahamannya kacau. Dia bilang begini, Pak Petrus, keluarga kita yang mati itu 40 hari masih ada di sekeliling kita. Saya tanya, lah dasarnya apa? Kan Tuhan Yesus 40 hari masih bersama murid-muridnya. Saya tanyakan, lah kamu sama Tuhan Yesus beda enggak? Beda, ya sudah kalau beda berarti itu adalah pemahaman yang kacau. Jadi saudara kasih ini bahaya, makanya kau perlu pendalaman Alkitab. Saudara tahu untuk mengerti rahasia kekayaan Kristus yang luar biasa. Coba bayangkan satu contoh begini. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, saudara dan saya sudah mati bagi dosa, katakan amin. Sudah mati bagi dosa, mati bagi kedagingan, kita mati bagi dunia, Galatia 6 ayat 14. Itu kau renungkan dengan kau mengucap syukur sampai firman itu meyakinkan batin saudara. Kalau engkau telah mati bagi dosa, berarti dosa tidak lagi berkuasa. Kalau engkau telah mati bagi kedagingan, kedagingan bisa muncul minta perhatian, tapi engkau punya Tuhan yang baru, Yesus namanya. Kalau engkau telah mati bagi dunia, ini fakta sampai itu firman mencengkeram batin kita. Maka ketika dunia keinginan daging, keinginan mata, kawan hidup menggoda saudara, saudara punya kekuatan untuk menolaknya. Ini yang disebut kita itu mencari perkara-perkara yang di atas. Artinya saudara makin mengalami firman. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Harusnya kalau engkau telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa secara rohani, engkau harus setiap hari diselimuti oleh atmosfer surgawi. Mari saya dorong saudara pada pagi hari ini. Terus selanjutnya, ya ini sekarang praktis. Bagaimana tindakan moral yang harus kita lakukan yang bersumber dari kekuatannya. Jadi begini, iman tanpa perbuatan itu iman yang mati, itu tidak menyelamatkan. Tapi perbuatan tanpa iman itu juga mati. Contoh begini, saya akan berikan contoh iman menghasilkan perbuatan. Kalau saudara sudah yakin firman itu menguasai batin saudara, engkau telah mati bagi dosa, mati bagi kedagingan, mati bagi yang duniawi, otomatis iblis bisa menggoda, tapi engkau punya daya tolak yang luar biasa. Engkau punya kekuatan supranatural, bukan kekuatan kita,
Yang dapat berkata engkau mati, hiduplah oleh roh maka kamu akan matikan perbuatan daging. Roh Tuhan bekerja mempengaruhi batin saudara, menguatkan batin saudara. Ketika iblis mencoba membagikan keinginan daging, saudara punya kuasa untuk menolak. Ingat yang bertanggung jawab bukan Tuhan, saudara dan saya sendiri. Setelah kita melihat di sini, mari bagaimana melakukan kebajikan Kristen. Inilah hidup yang sejati. Kata hidup, ada 3 yang mewakili Alkitab, sebetulnya ada berapa. Yang pertama adalah bios. Ya, itu kehidupan yang berdasarkan kebutuhan keinginan tubuh yang lahiriah. Yang kedua suke, kehidupan yang bersumber dari pengetahuannya sendiri, perasaannya sendiri, keinginannya sendiri. Yang ketiga adalah zoe, ini hidupnya Allah, ini hidup yang sejati. Bios itu muncul kata bioskop, itu kelihatannya real tapi itu bukan fakta. Itu hanya bayang-bayang saja. Jadi kalau saudara hidup hanya karena didorong oleh kebutuhan lahiriah, engkau tidak menjalani hidup yang sejati. Engkau sedang hidup dalam fata morgana, engkau hidup dalam bayang-bayang. Engkau hidup bukan secara real realita. Realitas segala sesuatu adalah Yesus. Lah, hari ini saudara harus hidup dari tingkat yang tertinggi. Kalau seorang filsuf mengatakan hidup yang paling rendah adalah hidup yang dikendalikan oleh kebutuhan jasmania, kebutuhan seks. Yang lebih tinggi lagi adalah kehidupan syukhe, kehidupan jiwa itu lebih tinggi lagi. Tapi mari hari ini kehidupan yang lebih tinggi dan tertinggi adalah hidup Kristus. Hidup Kristus realnya bagaimana Pak? Dia sampaikan firman-Nya. Buatlah firman yang disampaikan pada saudara itu mempengaruhi totalitas hidup saudara. Itulah Kristus yang hidup. Tapi engkau juga bisa bersekutu dengan pribadi Yesus yang real dan nyata, yang bisa ajak dialog dan bisa mengajar saudara tentang segala sesuatu. Ya, selanjutnya Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru, atau mengenakan kebajikan Kristus. Menanggalkan yang lama adalah dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai selanjutnya 12. Ada 2. Secara negatif kita tolak dosa, secara positif kita memakai kebajikan Kristus. Ada di sini yang diajarkan dosa adalah dosa seksual. Ini dosa yang merusak. Ya. Ini dosa yang merusak. Berbahagialah saudara yang tidak sedang diperbudak oleh dosa yang berkaitan dengan seksual. Katakan amin. Aminmu masih ragu-ragu. Berbahagialah saudara yang dibebaskan dari perhambaan dosa seksual. Amin. Mengerikan, merusak, membahayakan. Yang kedua adalah serakah. Tadi kan katakan tanggalkan yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat yang sama dengan keserakahan. Itu nafsu ketamakan, nafsu memiliki keinginan yang berlebih di luar Kristus. Itu namanya penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah kita tidak melayani Yesus tapi melayani ciptaan Yesus, yaitu keinginan diri sendiri. Hati-hati. Ini dosa yang harus saudara dan saya tinggalkan bersama-sama saudara kekasih. Ya, saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Kolose yang ketiga adalah karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini dosa yang berkaitan dengan seksual. Hati-hati. Ini kita tinggalkan. Ini dosa yang menyerang, merusak umat Tuhan, keluarga hamba Tuhan. Yang kedua, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Dosa perkataan.
dosa amarah, marah, geram. Ada orang yang, wah kalau sudah marah tuh, wah pokoknya dia harus puas. No. Kau boleh marah tapi tidak berbuat dosa. Geram. Ini tidak membangun, ini merusak, tinggalkan. Lah bagaimana caranya? Cari perkara di atas. Sediain waktu bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman. Sampai firman itu mempengaruhi totalitas hidup saudara. Dosa mulut, janganlah kamu saling mendustai. Jangan berkata-kata kotor. Jangan fitnah. Dan Alkitab berkata, Yakobus, orang dewasa, orang Kristen yang dewasa, orang yang bisa menguasai lidahnya. Jangan dibalik ya, kalau begitu Pak, orang Kristen yang dewasa itu orang Kristen yang bisu. Oh sekarang bisu bisa marah lewat mesej, saudaraku, lewat pesan, saudaraku. Ya. Mari kita mau ingat-ingat saja, begitu mulai godaan untuk dosa yang berkaitan dengan seks, yes, ini harus ditanggalkan. Artinya begini, Kolose 3, identitas saudara sudah mati bagi semuanya itu. Tapi dunia ya bisa membangkitkan nafsu. Saudaraku, hati-hati ya, tidak ada yang kebal hukum, kebal nafsu. Kita butuh anugerah. Saya sampaikan ini supaya jemaat waspada. Jangan-jangan saudara sedang ada dalam pencobaan. Tapi saya percaya apapun kondisi saudara, ketika kau penuh dengan kekayaan Tuhan, engkau mampu untuk berkata tidak. Lidahmu akan dia membangun, menguatkan. Selanjutnya, nah ini yang bagus, yang positif. Yang negatif jangan terlalu banyak. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, ini orang pilihan Allah sebelum dunia jadikan kita telah dipilih supaya kita melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa itu perbuatan baik? Kenakanlah belas kasihan. Mari pada pagi ini seluruh jemaat hiduplah di dalam kasih. Katakan amin. Kasihilah pasanganmu, kasihilah anak-anakmu, kasihilah jemaat, kasihilah anggota jemaat. Terus selanjutnya adalah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara bersyukur, saya bersyukur, jemaat sabar. Buktinya mendengar khotbah sampai yang terakhir. Itu namanya jemaat sudah sabar. Tapi Tuhan ingin saudara sabar dalam segala perkara. Kecuali sabar nyaur hutang. Kalau hutang segera dibereskan. Ya. Supaya kita tidak ada masalah di kemudian hari. Inilah jadi saudara mulai menerapkan kasih di tengah-tengah keluarga kecil, di tengah teman, sahabat. Kan banyak saudaraku, kalau saudara baca di 1 Korintus 13, kasih itu tidak menyimpan kesalahan, mengharapkan yang terbaik. Kasih itu murah hati, lemah lembut, panjang sabar. Dan banyak kali saudaraku, dan itulah buah-buah kebajikan Kristus yang mengalir lewat hidup kita. Tahun 2026 adalah tahun Kristus terekspresi, katakan amin. Seluruh jemaat hidup di dalam kasih, mengasihi. Ini luar biasa, luar biasa. Saudara mulai murah hati, saudara rendah hati, lemah lembut, dan penguasaan diri. Lemah lembut itu bukan lemah lembut budaya Jawa. Ya. Bukan, itu budaya Jawa. Tapi kalau orang yang punya lemah lembut budaya Jawa, begitu diinjak kakinya, dia teriaknya luar biasa. Lemah lembut ini adalah kekuatan untuk tidak membalas dendam. Haleluya. Kekuatan untuk tetap ramah.
kekuatan untuk mengalirkan kebaikan kepada orang yang mengganggu dan yang menyakitkan. Semuanya engkau dapatkan ketika hari ini engkau mencari perkara-perkara yang di atas. Saudara mengkondisikan waktu, mengusahakan, memprioritaskan. Jangan sampai hal-hal sehari-hari membuat engkau kehilangan waktu yang terbaik untuk mencari perkara yang di atas. Dan jalan hidupmu makin hari makin terus berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan berkati saudara pagi ini. Saya percaya firman Allah tidak pernah berhenti sampai di sini. Firman Allah akan mulai mempengaruhi hidup saudara. Katakan amin. Firman Allah akan mempengaruhi pengambilan keputusan saudara pada pagi hari ini. Firman Allah akan mulai membangkitkan semangat, gairah, kekuatan. Mengubah nilai-nilai kita. Dan akhirnya firman Allah itu akan mengubah gaya hidup kita. Tuhan menolong, pemain musik dapat menyiapkan diri. Ya, sebelum saya melepaskan berkat, saya mau sampaikan sedikit bahwa kata kasih, mengasihi, kasih itu bukan kata sifat, itu bukan perasaan. Kasih adalah sebuah kata kerja tindakan. Bapak-bapak, bertindaklah yang terbaik untuk pasanganmu. Kasih itu akan datang dengan sendirinya. Sebaliknya, kasihlah samamu, bertindaklah yang terbaik dengan sesamamu. Maka perasaan itu akan Tuhan tanamkan lebih kuat lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau mengubah kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Engkau menjadikan setiap kami pancaran Kristus yang semakin nyata. Angkat tangan saudara, pulanglah penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam kasih penyertaan Tuhan lewat roh-Nya mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Sebab Tuhan Maha Besar.